Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran ahli. Bismillah. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ke-12 ya daripada kita Fathul Qorib ini. Yang lalu alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pasal sunnah babul ghusul, mujibatul ghusul, kemudian faraidul ghusul, dan sunanul ghusul. Sekarang kita akan masuk bab yang selanjutnya, yaitu tentang ightisalat al masnunah. Ightisalat masnunah ini juga dikatakan sebagai al-aghsal al masnunah. Saya tengok suaranya dulu macam mana. Alhamdulillahirabbil alamin wasiab. Oke. Karena hari ini Ustadz Hasan tak ada, dia nak graduation. Jadi saya sendiri. Jadi kalau ada suara tak oke, cakap ya. Cakap di Telegram, di grup Telegram saya standby di Telegram insyaallah. Jadi dan faslun wal ightisalat al masnunah. Faslun di dalam ightisalat al masnunah. Ightisalat itu maknanya mandi, yakni apa saja mandi-mandi yang sunnah, apa saja mandi-mandi yang sunnah. Ini bukan sunnah mandi, akan tetapi mandi yang sunnah mandi-mandi yang disunahkan. Rata-rata mandi-mandi yang disunahkan itu akan ilahnya itu satu, yaitu ijtima'un nas, bahwasanya akan ada perkumpulan manusia di situ. Selama ada perkumpulan, manusia itu berkumpul, pada saat itu mandi itu disunahkan. Bayangkan kalau ada manusia itu disunahkan untuk berkumpul, kemudian tidak ada yang mandi, itu kira-kira baunya macam mana itu? Baunya macam mana? Karena itu ketika ada perkumpulan disunahkan untuk mandi. Dan banyak dibilang faslun wal ightisalat al masnunah sab'ata asyara ghuslan. Mandi sunnah itu ada berapa namanya? Ada 17. Yang pertama dan yang paling afdol itu adalah mandi Jumat. Mandi Jumat ini spesial ya. Jadi usahakan para student itu kalau Jumat itu diusahakan untuk mandi. Kenapa? Karena mandi Jumat itu ada khilaf fi wujubi. Imam Syafi'i di Madzhabul Qadim mewajibkan mandi Jumat. Dikatakan karena ada hadis mengatakan ightasil walau ka'san bidinar. Mandi walaupun harga air itu satu cup, itu satu dinar, itu mandi. Menunjukkan bahwasanya pentingnya mandi Jumat. Sebab mandi Jumat itu ada khilaf fi wujubi. Karena itu mandi Jumat itu diantara mandi yang paling afdal. Kita baca sedikit hasyah Bajuri di sini. Wa inna ma qaddamahul musannif li annahu akadul aghsal kama marra. Bilang, kenapa kok didahulukan mandi Jumat? Karena mandi Jumat ini adalah mandi yang paling akad, yang paling penting, seperti yang sudah lewat. Dan ada ikhtilaf fi wujubihi, ada khilaf apakah mandi Jumat itu wajib atau tidak. Dan yang menunjukkan, karena setiap mandi yang ada khilaf ini wajib atau tidak, jelas lebih afdol daripada mandi yang tidak ada khilaf bahwasanya ini sunnah. Dan di antara hadis yang menunjukkan bahwasanya mandi Jumat itu sunnah adalah hadis man tawaddo'a yaumal jum'ati fabiha wa nikmat. Dibilang, dan barang siapa yang berwudu pada hari Jumat itu ya alhamdulillah, dan kalau tidak ya ghusl lebih afdal. Ai wa birrukhsah akhad wa nikmatil khoslatil wudu wa man iktasala fala ghusl afdal. Dan barang siapa yang mandi, maka mandi itu lebih afdal. Adapun hadis lain yang mengatakan ghuslul jummati wajibun ala kulli muhtalamin fa muawwalun. Adapun hadis yang mengatakan ghuslul jum'ah itu wajib terhadap setiap yang mukallaf, maka hadis ini
muawwal bahwasanya wajib di sini adalah maknanya mutaakkid, maknanya penting, bukan wajib yang jika ditinggalkan itu berdosa, bukan itu. Karena ada hadis lain yang mengatakan fal ghuslu afdal, faman iktasala fal ghuslu afdal. Hadis ini menafsirkan makna wajibun dengan makna mutaakkid. Lil khabari sabiq fala yajibu ka baqiyatil agsalil masnunah illa bin nadr. Maka mandi Jumat itu tidak wajib seperti mandi sunnah yang lain, dan dimakruhkan untuk meninggalkan mandi Jumat tanpa adanya udzur. Kenapa? Karena ya ada khilaf di dalam wujubihi, ya. Kalau memang Anda tidak sempat untuk mandi, ya tidak apa-apa, hanya wudhu saja. Kan tetapi kalau Anda sempat dan Anda tidak mandi, itu hukumnya apa namanya? Makruh. Walau ta'aradul ghuslu wat tabkir famura'atul ghusli aula li'annahu mukhtalafun fi wujubi. Sampai dikatakan kalau saya ini ada dua kemungkinan, dihadapkan di dalam dua pilihan. Ya, kalau saya gusul mandi, saya tidak bisa untuk tabkir. Kalau saya tabkir, saya tidak bisa untuk mandi. Takyah tabkir, takyah bersegera untuk mandi, untuk berangkat ke Jumat. Takyah bersegera untuk berangkat Jumat. Mandi saja Anda Jumat. Kenapa? Karena tabkir itu muttafaqun ala sunniyati. Adapun mandi itu mukhtalafun fi wujubi. Dan jelas amal yang ada khilaf di dalam wajibnya itu lebih afdol daripada amal yang muttafaq ala sunniyatihi. Cukup. Tidak. Ghuslul Jum'ah li hadiriha, yakni disunahkan untuk mandi Jumat bagi yang hadir. Bagi yang hadir. Siapapun yang nak hadir sholat Jumat disunahkan untuk mandi Jumat. Lah yang hadir Jumat ini belum tentu yang wajib sholat Jumat. Dengan makna musafir pun kalau nak hadir ya disunahkan untuk mandi. Perempuan tidak wajib untuk hadir sholat Jumat, akan tetapi boleh untuk hadir. Dan ketika saya di Jordan itu, di masjid-masjid di Jordan itu, ketika sholat Jumat itu ada bilik khas untuk perempuan jika ingin hadir sholat Jumat. Dulu ketika saya di Jordan itu, tempat saya kan di Tobatpur, dekatnya kampus UAS itu di kampus, terus ujung jalan itu ada masjid itu khotibnya itu Bali fasih jiddan, namanya Syekh Ahmad Kalas apa siapa macam itu. Masya Allah, khotibnya itu saya hadir sekali dua kali itu saya tengok, Masya Allah, memang khotibnya Bali jiddan, ya, ini khotibnya sangat bagus sekali. Jadi hatta perempuan pun nak hadir, nak dengarkan ceramah dia. Terus saya tengok itu ada beberapa perempuan, 10 atau 15 orang itu keluar daripada masjid. Saya tengok apakah mereka ini ikut sholat Jumat. Iya, mereka ikut mereka ikut sholat Jumat. Mereka ikut sholat Jumat dan mereka mereka ikut sholat Jumat dan mereka disediakan bilik khas kecil bagi perempuan yang ingin ikut sholat Jumat. Tidak ada masalah, perempuan kalau ikut sholat Jumat boleh-boleh saja. Dan ketika mereka sholat Jumat, mereka tidak wajib untuk sholat duhur. Mereka tak wajib untuk sholat duhur. Karena itu lihadiriha. Dibilang wa ala kullin fal murad man yuridu huduraha wa in lam tajib alaihi. Maknanya adalah yang nak hadir walaupun tidak wajib atasnya. Bal law haruma alaihil hudur kama law hadaratil mar'ah bi ghairi idni zawjiha. Bahkan kalau haram baginya itu hadir, seperti kalau perempuan itu hadir tanpa izin daripada suaminya mengatakan jangan dia sholat Jumat, tapi karena khotibnya itu pandai sangat, tetap nak hadir. Hadirnya itu haram, tapi walaupun hadirnya itu haram, tetap disunahkan baginya untuk mandi. Man atal Jum'ata minar rijal wan nisa falyaktasil wa man lam yatiha falaysa alaihi syai'un. Karena ada hadis, barang siapa yang datang untuk sholat Jumat daripada laki-laki atau perempuan, hendaklah untuk mandi. Dan barang siapa yang tidak hadir untuk sholat Jumat, maka dia tidak wajib apapun. Dihadiriha wa waktuhu minal fajri shadiqlah. Karena sholat Jumat itu sholatnya itu masih nanti waktu duhur, maka diperbolehkan untuk mulai mandi itu setelah fajar. Maknanya setelah masuk waktu subuh diperbolehkan untuk mandi, tidak mesti setelah tulu isya, mesti tidak. Setelah fajar shadiq sudah diperbolehkan untuk mandi. Akan tetapi wabirrawahi aula apa Syekh Ba'udhan itu selalu
menyebutkan satu bait ya di dalam masalah ini, saya lupa ya nih. Yang intinya itu mandi ketika sholat Jumat itu afdol. Waktunya dimulai setelah masuknya fajrus shodiq, yakni setelah sholat subuh. Akan tetapi semakin dekat Anda, misalnya saya nak pergi pukul 10, ya kalau Anda nak pergi pukul 10, mandinya ya pukul 9.30, macam itu ya. Ini antara mandi dan berangkat itu berdekatan. Jangan Anda nak berangkat pukul 10, Anda mandi pukul 5 loh. Anda mandi pukul 5 itu sah, tidak ada masalah. Juga dikatakan juga mendapat sunnah ghuslu yaumil jum'ah. Tetapi itu kurang afdol. Afdolnya itu kalau mandi Anda berdekatan dengan Anda pergi ke masjid. Itu apa artinya itu? Wa birrawahi aula. Nanti saya sebutkan Saya sebutkan baitnya kalau saya kalau saya ingat ya. Oh iya, saya lupa jelaskan masalah dakikoh tuh dakikoh. Jawab lagi ya setelah sholat Jumat ini, setelah ghuslil Jum'ah saya jelaskan insyaallah. Lihadiriha wa waktuhu minal fajris shodiq, dan waktunya itu setelah fajris shodiq. Jayid. Kita kembali sedikit di dalam masalah dakikoh wa dakikoh tuh dakikoh. Masalah tuh dakikoh dikatakan di sini yakni wayam bagi liman yaghtasilu min nahwi ibrik. Dulu kan orang itu kan, ini masalah dakikoh dulu ya. Masalah dakikoh itu terbina atas satu masalah. Apa itu? Bahwasanya hadas kecil itu akan ikut terangkat ketika orang itu mandi janabah. Contohnya saya setelah berjima dengan istri saya. Kan maknanya saya menyentuh istri saya mempunyai hadas kecil. Saya berjima pun saya mempunyai hadas besar. Maknanya di dalam diri saya ada hadas kecil dan hadas besar. Ketika Anda itu mandi, ketika Anda itu mandi, maka mandi janabah itu akan mengangkat hadas kecil dan hadas besar sekali. Kejap ya, saya tengok mungkin ada komplain atau apa pasal suara. Oke. Saya kira suaranya tak oke. Kita ada yang tanya, dah mulai apa Pak ya? Inti daripada dakikoh itu ketika saya ini mandi janabah, maka hadas kecil akan terangkat, hadas besar juga akan terangkat. Jadi cukup dengan Anda mandi janabah, keluar daripada mandi janabah, Anda itu sudah mempunyai wudu. Di sini sebenarnya basic daripada masalah dakikoh itu dakikoh. Sekarang masalah dakikoh. Apa masalah dakikoh itu? Masalah yang dakik itu halus, masalah yang sulit. Apa itu? Dikatakan niat Anda untuk niat Anda untuk mandi itu hendaklah niat Anda itu setelah Anda itu istinja. Kenapa? Kalau Anda niat mandi dulu, kemudian Anda istinja, nanti akhirnya ketika Anda itu menyentuh membersihkan kemaluan Anda, atau Anda itu istinja dan akhirnya Anda menyentuh kemaluan Anda, akhirnya tangan Anda itu ke hadas besar daripada tangan Anda itu akan terangkat, tapi di tangan Anda ada hadas kecil. So tengok. Wa yanbaghi liman yaghtasilu min nahwi ibrik an yanwiya raf'al hadathi ba'dal istinja. Dan hendaklah kalau orang itu mandi janabah daripada ibrik itu ceret macam yang dituangkan semacam ini itu. Hendaklah dia itu berniat raf'al hadas setelah istinja, agar dia itu tidak perlu untuk menyentuh kemaluannya lagi, maka wudhunya akan hilang. Jadi dia mandi dulu, dia istinja dulu, setelah istinja baru dia mandi, agar setelah mandi dia tidak wajib
atau dia tidak perlu untuk menyentuh kemaluannya lagi. Kenapa? Kalau dia sudah mandi, dia menyentuh kemaluan, wudhunya akan total. Karena mandi janabah sekaligus mengangkat wudhu. Atau yahtaju ila kulfah, saya sudah ada wudhu, tapi saya masih belum istinja. Saya pakai glove, saya pakai khirqah, saya ikat saya gulung tangan saya dengan khirqah atau dengan glove agar saya bisa istinja tanpa menyentuh kemaluan, agar wudhu saya tidak batal. Ini adalah masalah daqiqah, dengan makna dahulukan istinja daripada mandi. Jangan Anda mandi dulu kemudian Anda istinja. Wa hadhihi hiyal musamma bidaqiqah. Oke, ini yang namanya masalah daqiqah. Maknanya kalau Anda ingin mandi, setelah mandi Anda mempunyai wudhu, tidak perlu wudhu lagi. Sebelum Anda mandi janabah, Anda istinja dulu. Setelah Anda istinja, baru Anda niat mandi janabah. Jadi ketika Anda menyentuh kemaluan Anda untuk istinja, Anda masih belum niat janabah. Oke, sekarang ada orang sudah tersilap ketika dia itu istinja, sebelum dia itu istinja, dia sudah niat janabah dulu. Akhirnya ketika dia itu menyiram kemaluannya, sekaligus dia terkena tangannya. Dia terkena tangannya. Akhirnya tangannya dia terkena air, kemaluan dia juga terkena air. Kemaluannya hilang najasahnya dan hilang hadas akbarnya. Adapun kemaluannya hilang hadas akbarnya, tapi ada hadas kecilnya. Loh, kenapa hadas kecil? Iya, karena dia sudah menyentuh kemaluannya ketika istinja. Dan ketika dia menyentuh kemaluan ketika istinja, tangannya terkena basuh sekali. Jadi, dan dia sudah niat janabah sebelumnya, maka di tangannya sudah hilang hadasul akbar. Akan tetapi ada hadasul asghar karena menyentuh kemaluan. Akhirnya dia mandi. Setelah dia mandi, semua hadasul akbar daripada sekujur tubuhnya, semua tubuhnya itu terangkat kecuali satu. Apa itu? Hadas asghar daripada kedua tangannya. Hadas asghar daripada kedua tangannya tidak dihilangkan daripada dengan mandi. Kenapa? Karena hadas asgornya itu terkena setelah hadas akbarnya itu terangkat, karena dia menyentuh kemaluan. Jadi setelah dia mandi wajib, di tangannya ada hadas asgor. Terus macam mana? Anda cuci tangan Anda biniyati rafi hadasil asgor setelah Anda mandi. Ini namanya masalah daqiqah. Dan terus caranya macam mana, Habib, agar setelah mandi saya tidak perlu untuk membasuh tangan saya untuk rafi hadasil asgor. Sudah, Anda basuh kemaluan Anda, tidak usah pakai glove, dan Anda berniat untuk raf'ul janabah an makanil farj faqat. Ya Allah, saya berniat raf'ul janabah di zakar saya saja, sekali dengan istinja. Pada saat itu janabah yang ada di tangan masih belum terangkat. Baru Anda mandi, pakai shower semuanya, tangan Anda juga akan kehilangan hadasul akbar dan hadasul asghar. Setelah lepas mandi, tidak perlu wudhu lagi, Anda sudah mempunyai sudah hilang hadasul asghar. Ini kalau Anda tidak ingin wudhu setelah mandi. Lah sekarang kan orang-orang kan sudah tak kisah. Saya masih sering praktikal ini, ya nih. Saya sering praktikal minimal masalah daqiqah. Saya masih sering praktikal sehari-hari karena saya kalau selepas berjima dengan istri, saya mandi, saya tak nak untuk wudhu lagi. Jadi saya usahakan ketika mandi itu saya tidak menyentuh kemaluan. Jadi saya keluar daripada mandi, saya sudah mempunyai wudhu sekali. Tapi kalau banyak orang yang saya temui, Habib pernah, tapi mandi tak sentuh kemaluan itu pernah. Dan terus macam mana? Ya sudah, saya mandi macam biasa, saya sentuh kemaluan. Tengah mandi saya sentuh kemaluan, maknanya dia mempunyai hadas asghar, walaupun ada hadas akbarnya terangkat, karena dia menyentuh kemaluannya di tengah-tengah dia mandi. Lepas dia mandi semuanya, dia menyentuh kemaluannya. Terus macam mana? Ya sudah, Anda setelah mandi, Anda masih diwajibkan untuk wudhu. Setelah Anda mandi dan masih ada hadas asghar di tangan Anda,
dan hadas asghar di tangan Anda itu cuma diperlukan untuk niat rafu hadasil asghar saja, yakni seperti Anda berwudu tapi hanya di telapak tangan saja, karena bagian tubuh yang lain sudah diangkat hadasul asgharnya dengan terangkatnya hadasul akbar. Masalah ini dinamakan masalah tu dakikotit dakikoh. Masalah dakikotit dakikoh. Ya pas ada dua. Masalah dakikoh dakikotit dakikoh. So tengok, na'am yasulu ala yadi hadasin asghar bil masili halaqati duburihi wa inirtafa al hadath anha, yakni di dalam kafnya, di dalam tangannya itu sudah masih ada hadasul asghar karena dia itu menyentuh halaqatul dubur, walaupun halaqatul dubur ketika dia itu istinja, hadasul akbar sudah terangkat. Wa in tafa'al hadasul anha aula fayajibu ghusluha biniyati raf'ihi ba'da ghusli wajhihi, maka dia wajib untuk niat rafu hadasil asghar setelah selesai mandi semuanya. Anil janabah li adamin dirajihi fil janabah li firadi Anda, karena dia tidak masuk di dalam janabah karena hadasul akbar ini tidak tercover di bawah janabah, karena dia ketika dia itu membasuh najisnya di halaqatil dubur atau di zakar, dia berniat untuk rafil hadasil akbar semacam itu. Dan inilah yang dinamakan mas'alatu daqiqatit daqiqah. Fal makhlas, maka solusinya adalah an yuqayyida niyata bil qubul wad dubur, ka an yaqul, hendaklah dia itu takyid niyah raful hadasil akbar hanya khusus untuk kubul dan dubur, dan dia mengatakan nawaitu raf'al hadas an hadainil mahalain fayabqa hadatsu yadihi haina idzin, maka hadas akbar yang ada di tangannya itu masih tetap ada, wa yartafi'u bil ghusl ba'da dzalika kabaqiyati badanihi, dan hadas yang ada di tangannya itu juga akan terangkat dengan ketika dia itu mandi seperti bagian-bagian tubuh yang lain. Inilah masalah daqiqah wa daqiqatit daqiqah. Dan saya dulu itu ketika examine minhaj dengan Syekh Ba'udhan itu masalah ini keluar fasil ma huwa mas'alatu daqiqah wa daqiqatit daqiqah. Kan kita kan budak-budak minhaj ini kan maksudnya sudah lama tak murojaah daqiqah wa daqiqatit daqiqah, ya ini semua bening. Saya masih ingat sikit-sikit, alhamdulillah saya pada saat itu saya boleh jawab, tapi sebab soal itu di examine minhaj sekarang saya dah tak lupa lagi apa itu masalah daqiqah wa daqiqatut daqiqah, ya ini wallahu a'lam. Inilah masalah daqiqah wa daqiqatut daqiqah, karena kemarin di grup ada yang tanya, ya ini antara apa itu daqiqah wa daqiqatit daqiqah. Sekarang kita kembali lagi ke bab agsalul masnunah. Tadi kan sudah saya menjelaskan tentang ghusl Jum'ah. Sekarang ghusl yang selanjutnya yaitu ghuslul aidain. Ghuslul aidain ini mandi dua id. Mandi dua id ini ya Idul Adha dan Idul Fitr. Dan masuk waktunya itu setelah tengah malam. Setelah tengah malam. Kenapa kok setelah tengah malam? Setelah tengah malam ini karena yang nak mandi Idul Adha, Idul Fitri itu banyak, semuanya nak mandi. Karena mandi Idul Adha, Idul Fitri ini bukan untuk lihadiriha, tapi untuk tapi untuk yom, untuk hari Idul Adha dan hari Idul Fitri. Selama mandinya itu untuk yom, maka disunahkan untuk mandi semua, tak kisah nak hadir sholat Idul Fitri atau tidak. Maka perempuan, laki-laki, tua, muda, budak kecil disunahkan semua untuk mandi. Lah karena semua itu mandi, maka kan nanti kan yang nak beratur di toilet, di tandas kan banyak. Karena itu waktunya mulai daripada tengah malam dan sampai gurub, karena mandinya itu untuk hari, maka waktunya itu berakhir sampai tenggelamnya matahari. Dan dikatakan pada zaman dahulu itu orang-orang Bawadi, orang-orang yang tinggal di Badi, yang di kampung-kampung, nak sholat Idul Fitri di tempat sholat Idul Fitri itu mereka itu berangkatnya mulai lepas tengah malam, karena mungkin 1 jam perjalanan. Karena dulu itu kalau nak sholat itu tempatnya hanya satu, dan memang seharusnya tempat sholat Idul Fitri, tempat sholat Jumat itu tidak boleh banyak.
Dia satu kota, satu negeri kena satu, di Selangor kena ada satu, di Tulungagung kena ada satu. Secara muqtamad madzhab Syafi'i memang kena semacam itu. Jadi orang-orang yang dari kampung-kampung itu seharusnya mereka kalau nak sholat Idul Fitri dan nak sholat Jumat berangkatnya awal-awal. Bayangkan kalau mereka sunnah mandi Idul Fitri itu lepas fajar, kan kasihan mereka kan, sedangkan sholatnya itu kira-kira 2 jam setelah waktu subuh, ya ini kira-kira atau 3 jam setelah waktu subuh. Mereka akan tergesa-gesa, mereka akan terburu-buru. Sebab itu mereka mereka mandi itu disunahkan waktunya itu masuk ba'da muntasofil lail, ba'da muntasofil lail. Jadi wa ghuslu idaini al-fitru wal adha wa yadkhulu waktu hadzal ghusli binisfil lail, dan masuk waktu mandi ini dengan tengah malam. Dulu itu kita ketika dengan Syekh Muhammad bin Ali Ba'ulwan, kita sebagai student senior itu kan ketika belajar minhaj, di dalam minhaj itu ada hal yang namanya qaulun mukharraj, ada yang namanya qaulun mukharraj, dengan makna kalau ada 2 masalah yang mirip tapi hukumnya berbeda, nanti pasti dalam 2 masalah itu ada mu'tamad dan qaulun mukharrajnya. Contohnya tawaf itu kalau di tengah-tengah tawaf itu batal, seseorang itu diwajibkan untuk wudhu lagi tapi meneruskan. Contohnya dia sudah tawaf 3 kali pusingan, 3 kali putaran, 3 kali pusingan, kemudian dia batal, maka dia wudhu kemudian tinggal meneruskan pusingan keempat, kelima. Nah, di dalam sholat tidak. Di dalam sholat itu ketika rakaat kedua Anda batal, Anda wajib untuk wudhu dan mengulangi sholat daripada awal. Padahal di dalam hadis at-tawafu bimanzilatis sholat, sholat dan tawaf itu mirip, tapi kenapa hukumnya berbeda? Karena itu beberapa ulama ada qaulun mukharraj, maknanya di tawaf ada pendapat mu'tamad dengan makna kalau Anda itu pusingan ketiga Anda batal, alal mu'tamad Anda wudhu teruskan pusingan keempat. Tapi ada qaulun mukharraj, kalau Anda batal Anda ulangi daripada awal seperti sholat. Di dalam sholat pun juga sama, ada qaulun mukharraj daripada tawaf, dengan makna alal mu'tamad di rakaat kedua Anda batal, wudhu ulangi daripada rakaat pertama. Tapi ada qaulun mukharraj, wudhu teruskan rakaat ketiga, kiasan alat tawaf. Terus Syekh Ba'udhan mengatakan, engkau tengok di mandi Jumat dan mandi Idul Fitri dan Idul Adha, mandi Aid ya ini, sama-sama mandinya, akan tetapi satunya dimulai tengah malam, satunya dimulai lepas fajar. Pasti ada qaulun mukharraj, ada pendapat bahwasanya sholat Jumat diperbolehkan mandi sejak tengah malam, kiasan alal iden. Begitu pula iden masuk waktunya setelah fajar, kiasan ala sholat Jumat. Kita cek di dalam kitab-kitab yang mutawalat ada ada, saya tengok, Masya Allah, saya Ba'udhan, hal-hal semacam ini tanabah ya, nih bahwasanya ketika ada 2 masalah dengan hal yang mirip, dengan masalah yang mirip, akan dua masalah ini mirip tapi mempunyai hukum yang berbeda, pasti antara keduanya ada qaulun mukharraj, di antaranya adalah masalah ini. Wallahu a'lam. Wal istisqa. Istisqa ini apa? Istisqa ini adalah sholat untuk meminta hujan, sholat untuk meminta hujan, sholatul istisqa, sholat untuk meminta hujan. Nah, nanti ketika ada sholat istisqa, Anda akan ada berkumpul di situ. Anda akan berkumpul dan berkumpul itu disunahkan untuk mandi. Tolak busuk ya minallah subhanahu wa ta'ala, kan istisqa. Ayo sholat istisqa, nanti sholat itu akan banyak. Nah, kalau yang sholat itu banyak, bahkan mungkin banyaknya itu melebihi sholat Jumat, jadi disunahkan untuk mandi. Bayangkan kalau yang berkumpul untuk sholatul istisqa tidak ada yang mandi, itu busuknya, baunya macam apa itu? Ayo, wal khusuf, sama, untuk sholat khusuf disunahkan untuk mandi. Khusuf itu gerhana bulan, khusuf gerhana matahari. Wal ghuslu min ajli ghuslil mayyit musliman kana au kafir. Ini ghuslu ghuslil mayyit ini adalah mandi kedua yang
paling afdol setelah mandi sholat Jumat. Dibilang lau qaddamahu akiba ghusli jum'ah lakana aula li annahu yalihi fi ta'akkud kama mara. Dibilang mandi karena memandikan mayit itu seharusnya diletakkan setelah sholat Jumat karena dia yang paling afdol setelah sholat Jumat. Dibilang wa akadu hadhil agsal ghusl Jum'ah. Dibilang mandi sunnah yang paling penting itu nomor satu adalah mandi untuk sholat Jumat. Kemudian mandi bagi orang yang memandikan mayit. Saya tanya kepada guru saya Syekh Ba'udon, Syekh, kenapa ya mandi mayit itu kok disunahkan mandi bagi yang memandikan mayit? Iya, karena orang yang memandikan mayit itu setelah dia memandikan mayit itu ada semacam Ka'bah itu macam lemas. Jadi macam aura-aura yang teruk di mayit itu macam terkena ke orang yang memandikan mayit. Karena itu untuk menghilangkan rasa pening ini, rasa malas ini disunahkan untuk mandi. Disunahkan untuk mandi. Tsumma maka surat ahadisuhu. Kemudian yang lebih afdol lagi yang banyak hadisnya. Tsumma makhtalafa fi wujubihi tsumma masahhat ahadis. Kemudian ketika ada yang khilaf antara mandi ini, kemudian yang hadis-hadisnya itu sah. Tsumma mata ada nafuhu. Kemudian yang manfaatnya itu bisa untuk orang lain. Ini adalah tertib mana mandi daripada 17 dan yang lain-lainnya itu yang paling afdol. Dan diantara faedah mengetahui mana yang paling afdol daripada macam-macam mandi ini, kalau dia itu mewasiatkan, saya mewasiatkan air ini bagi orang yang paling afdol, satunya nak mandi Jumat, satunya nak mandi ghusl mayit, satunya ini kita berikan kepada orang yang nak mandi Jumat. Ini diantara faedah kita mengetahui mana diantara mandi-mandi sunnah ini yang paling afdol. Oke, wal ghuslu min ajli ghuslil mayit. Dan yang kedua yang paling afdol setelah sholat Jumat, walaupun disebutkan bukan yang kedua, adalah mandi untuk memandikan mayit. Mandi setelah dia memandikan mayit. Contohnya saya memandikan mayit. Setelah saya memandikan mayit, saya disunahkan untuk mandi. Sama ada mayitnya ini kafir ataupun muslim. Loh Habib, memandikan orang kafir bolehkah? Boleh, tidak ada masalah. Mengkafaninya boleh, yang tidak boleh itu menyolatinya lah, tidak boleh. Karena menyolati itu adalah doa, dan mendoakan orang kafir ketika dia itu mati tidak boleh, karena dia itu confirm masuk neraka. Dan ketika dia itu confirm masuk neraka, ya tidak boleh untuk didoakan. Ada doakan, ya Allah ampuni dia, ya Allah ini, wong dia confirm masuk neraka, bagaimana dia itu didoakan. Dibilang musliman kana au kafiron takmimun fil mayyit fa ka'annahu qol sawaun kanal mayyit musliman au kafir kama saraha bihi Syekh Al-Khatib, seperti yang tasrih di dalamnya itu Syekh Khatib. Sawaun kanal ghusl tahiron au haidon, sama ada yang memandikan itu suci atau sedang haid. Yang memandikan hindun ini istri saya, contohnya istri saya sedang dalam keadaan haid. Lepas memandikan hindun ini disunahkan bagi istri saya untuk mandi. Dibilang man ghassala mayyitan falyaktasil wa man hamalahu falyatawaddo. Karena ada hadis mengatakan barang siapa yang memandikan mayit hendaklah dia itu mandi, dan barang siapa membawanya ke makam hendaklah dia berwudu. Nah terus ini kan falyaktasil, ini amr, wal amr yadullu alal wujub. Dikatakan wa sarafahu anil wujub qaulu sallallahu alaihi wasallam, dan amr ini tidak menjadi wajib karena ada hadis lain mengatakan laisa alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun idza ghasaltumuh. Kalian tidak wajib untuk mandi ketika kalian memandikan mayit. Karena hadis ini memandikan mayit itu hukumnya sunnah. Wa yusannu al-wudu min masih. Kalau Anda menyentuh mayit tidak memandikannya, disunahkan untuk wudu. Orang-orang Indonesia pasti mengatakan bahwasanya tak tahu ya di Malaysia ada apa tak, tapi kita orang Indonesia terutama orang Jawa itu kalau ada orang melepas dari makam atau memandikan mayit itu cakapnya kok kena wudu enggak lepas mengantar mayit, lepas dari makam. Nanti ada sawan itu macam aura buruk daripada mayit itu nanti akan membuat anak itu menangis terus.
istri marah, terus dari itu kan disunahkan untuk mandi, disunahkan untuk berwudu, semacam itu ya. Jadi wal ghuslu min ajli ghuslil mayyit musliman kana au kafiran wa ghuslul kafir idza aslam, dan memandikan dan mandinya orang kafir, begitu pula murtad sama. Kafir ataupun murtad kalau dia itu masuk Islam, orang kafir asli kalau dia masuk Islam, orang murtad kalau dia kembali ke Islam. Kafir ini bukan hanya kafir asli saja, akan tetapi kafir tabai. Apa itu kafir tabai? Kafir tabai ini kalau dia itu budak kecil tapi ayah dan ibunya itu non muslim, ayah dan ibunya itu Nasrani atau Katolik atau Hindu. Oke, setelah dia itu besar, dia tidak mengikuti ayah dan ibunya, dia masuk Islam. Tidak dikatakan dia itu ketika kecil dia itu tidak dihukumi kafir secara hakiki, dia dikatakan kafirun tabai. Karena budak kecil itu tidak bisa dikatakan dia itu kafir, karena ada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap orang yang dilahirkan itu dilahirkan atas fitrah, dan fitrah ini adalah kondisi netral. Anda tidak kafir dan Anda tidak muslim sampai Anda itu take side, sampai Anda itu mengambil posisi hatta yu'riba lisanu, sampai Anda mengungkapkan dengan lidah Anda ini kafir atau muslim. Jadi fitrah itu adalah keadaan yang netral. Cuma di dalam muamalah sehari-hari, Anda di depan muamalah diniyah dianggap Anda itu kafir karena mengikuti ayah dan ibu Anda, itu namanya Islam tabailah. Kalau ada orang budak kecil ketika dia balik dia langsung masuk Islam, juga disunahkan untuk mandi masuk Islam daripada kafir yang tabai. Karena itu wa ghuslil kafir al hakiki awit tabai, dan kafir sini masuk dalam kategori kafir itu murtad idza aslama, kalau dia masuk Islam, dengan catatan in lam yajnub, kalau dia tidak junub. Kalau dia junub mandi setelah masuk Islam itu hukumnya sudah bukan sunnah lagi, tapi hukumnya adalah wajib. In lam yajnub fi kufrihi, kalau dia ketika dia itu kafir dia tidak junub, dia tidak pernah junub atau dia tidak pernah haid. Kalau dia pernah junub atau dia pernah haid, pada saat itu mandi untuk masuk Islam ini hukumnya sudah bukan sunnah lagi, tapi hukumnya itu wajib. In lam yajnub fi kufrihi aw lam tahidil kafiratu wa illa wajabal ghuslu ba'dal islami fil asah, dan kalau tidak maka hukumnya mandi itu setelah Islam itu hukumnya wajib, karena ketika itu ada janabah, dan janabah itu hukumnya wajib. Loh, saya kan janabah tidak dalam keadaan saya muslim, tidak ada kena-mengena. Janabah itu janabah kalau Anda keluar mani, Anda haid, tidak ada keluar mani dalam keadaan muslim itu menyebabkan janabah, tidak ada saja itu. Keluar haid dalam keadaan muslim, dalam keadaan Anda itu muslimah, itu yang menyebabkan janabah, tidak ada semacam itu. Anda haid atau janabah itu keluar mani, Anda itu janabah, tak kisah Anda itu muslim atau tidak. Cuma ketika Anda itu kafir, Anda tidak wajib untuk mandi. Loh Habib, saya itu ketika saya masuk, saya kafir, setiap saya junub saya pasti mandi. Yang perempuan pun juga kan Habib, setiap ketika saya itu kafir, setelah saya itu haid, saya itu pasti mandi. Apakah saya wajib mandi lagi? Wajib, karena mandi Anda ketika Anda kafir tidak sah. Loh kenapa Habib tidak sah? Iya, ketika Anda itu janabah, ketika mandi itu diwajibkan untuk niat, dan diantara syaratnya niat itu Islamun nawi, yang berniat itu kena muslim. Jadi walaupun Anda berniat ketika Anda itu mandi dalam keadaan Anda junub, ketika Anda itu kafir, mandi Anda tidak sah karena niatnya tidak sah. Wakila yaskutu ida aslam, dia ada yang mengatakan, ada mengatakan bahwasanya jatuh kewajiban mandi itu ketika masuk Islam. Wahada qaul jamil ya, istilahnya mempermudah orang-orang, mungkin dia hanya masuk Islam tapi dia tidak mandi. Aywa. Hadal qaul yani yujad muqabilul asah yani. Wal majnun wal mugma alaihi idza afaqa wa lam yatahaqqaq minhuma inzal. Begitu pula disunahkan kalau ada orang gila kemudian dia sadar,
orang muhma, ada orang pingsan, kemudian dia sadar. Akan tetapi disyaratkan orang gila ketika dia sadar, orang pingsan ketika dia itu sadar, tengah-tengah dia gila atau pingsan itu dia tidak keluar sperma. Maksudnya tidak ada salah satu mujib daripada mujibatul wusul. Pada saat itu hukumnya sunnah. Tapi kalau ada salah satu mujib min mujibatil wusul dalam keadaan dia itu gila atau dalam keadaan dia itu pingsan, maka pada saat itu hukumnya wajib sudah, karena ini sudah bukan wusul untuk sadar daripada gila atau sadar daripada apa itu namanya pingsan, tapi sudah ada janabah di situ, inzal. Dan ketika itu Anda berniat dua ya, berniat untuk sunnah ifaqoh, sunnah sadar daripada pingsan dan gila, dan wajib untuk apa namanya sunnah mandi janabah. Kalau Anda berniat dua-dua, mendapat dua-dua. Anda niat salah satu, hanya dapat salah satu. Cukup Anda niat yang wajib saja, insya Allah yang sunnah pun juga sudah tercover, walaupun mungkin tidak mendapat pahala, hanya sakotot, hanya sukutu tolap saja. Wajabal ghusl ala kullin minhuma fa in tahaqqaqa minhuma inzalun wajabal ghuslu ala kullin minhuma. Kalau seumpamanya tahaqqaqa, memang benar-benar terjadi daripada keduanya itu inzal, maka wajib mandi atas setiap daripada keduanya. Wal ghuslu inda iradatil ihram, dan mandi ketika nak ihram, mandi ketika nak ihram lah. Ihram ini dia maya ihram ketika haji. Orang itu kalau mungkin sudah di mana itu namanya, di Bir Ali, di Mikot di Bir Ali, nak ihram, perempuan pun yang haid pun juga ihram, tidak ada masalah, karena ihram tidak diharamkan, memakai pakaian ihram tidak diharamkan untuk haid dan nufasa, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Karena itu ketika Anda itu nak ihram, disunahkan untuk mandi, dan tak kisah dia itu junub atau sedang haid, karena ini bukan mandi untuk rafil janabah. Kalau Anda junub ya niatnya dua, rafil janabah sekalian untuk ihram. Bagi perempuan yang sedang haid pakai ihram saja, dan disunahkan mandi untuk sunnatul ihram. Dibilang bihajjin aw umratin aw bihima aw mutlaqan. Aywa. Wala farqa baina hadzal ghusl baina balighin wa ghairihi. Dan di dalam ghusl sunnatil ihram inda iradatil ihram ini tidak ada perbedaan antara yang balik dan yang masih belum balik, dan antara yang akil dan masih belum akil. Ya mungkin orang gila, nah ihram juga disunahkan untuk mandi. Wala baina tahir wa haid, dan antara badan haid tidak ada perbedaan, karena ini bukan untuk rafil janabah, tapi ini untuk sunnatul ihram. Untuk sunnatul ihram. Fa in lam yajidil muhrimu al-ma'a tayammama. Kalau seumpamanya muhrim tidak mendapati air sama sekali, saya nak mandi sunnatul ihram, tapi nak cari air tak jumpa, pada saat itu disunahkan untuk tayammum. Wal ghuslu lidukhuli Makkah, yakni dan mandi untuk masuk Mekah, karena kan mungkin daripada Madinah ke Mekah kan jauh, sebelum masuk Mekah disunahkan untuk mandi lagi. Ketika ihram disunahkan untuk mandi, di Birul Ali disunahkan untuk mandi. Begitu pula ketika Anda masuk Mekah pun disunahkan untuk mandi. Begitu pula bukan hanya Mekah saja, untuk masuk haram pun disunahkan untuk Mekah, untuk mandi. Bukan hanya haram Mekah saja, haramul Madinah juga disunahkan untuk mandi. Dan dikatakan di sini disunahkan untuk mandi di tempat namanya Dhitua. Saya tak tahu sekarang di mana tempatnya Dhitua ini, karena kan sudah dirubah-rubah semua. Rahimahullah, guru saya Habib Salim Asyatiri, mudir rubat sebelum ini, saya sempat belajar dengan beliau itu tak lama ya, ini 1 kali 2 kali saja. Tapi saya belajar di rubat itu dalam fikih Syafi'i ini lebih daripada 5 tahun. Dan beliau itu mengetahui nama-nama lama yang klasik asli daripada tempat-tempat yang ada di Mekah. Ini namanya ini. Nah, sekarang kan sudah dirubah semua kan. Nama-nama itu oleh Wahabi itu. Mungkin biar tidak dikatakan syirik lah atau apa bla bla bla, saya pun pening juga lah. Akhirnya nama-nama yang lama itu banyak tidak tahu lah. Habib Salim itu masih tahu karena beliau hidup di era-era lama. Ini namanya ini
ini namanya ini. Limuhrimin bihajjin aw umrah, bagi yang muhrim untuk haji atau umrah, yakni limuhrimin ini laisa biqaidin, karena dalam ini limuhrimin wa kadzali halalin, begitu pula untuk yang halal yang tidak ihram dengan haji dan umrah juga disunahkan untuk mandi ketika nak masuk Mekah. Dibilang limuhrimin bihajjin aw umrah ay wa kadzali halalin falau asqata qauluhu lika limuhrimin lakana aula. Ya ini kalau seumpamanya beliau tidak mengatakan limuhrimin lakana aula, karena mandi untuk masuk Mekah itu disunahkan untuk yang muhrim dan untuk yang bukan muhrim. Walil wukuf di Arafah, dan untuk wukuf di Arafah, jelas ketika Anda itu wukuf di Arafah itu kan orangnya kan banyak sekali orang yang wukuf di sana. Ya jelas, bayangkan kalau semua 2 juta yang wukuf itu tidak ada yang mandi, baunya Arafah busuknya semacam apa nanti. Walil wukuf di Arafah, dibilang wa yadkhulu waqtuhu bil fajri ka ghusl Jum'ah, dan masuk waktunya mandi dengan untuk wukuf di Arafah itu masuk waktunya itu dengan fajar seperti mandi Jumat, dan afdal takribuhu minaz zawal katakribihi min dahabihi fi ghusl Jum'ah. Dibilang dan lebih afdal kalau Anda itu mandi ya dekat-dekat zawal seperti Anda itu nak mandi untuk ghusl Jum'ah, semakin dekat semakin oke. Balil afdal setelah zawal langsung, yakni wa yakunu hadzal ghusl binamirah aw bi ghairiha, yakni yakunu ghuslnya itu afdalnya binamirah atau dengan selain namirah. Jadi walil mabit walil mabit bi Musdalifah lah, walil mabit bi Musdalifah, mandi untuk mabit bi Musdalifah ini dikatakan di sini ala ra'yin marjuh. Mabit bi Musdalifah ini marjuh karena kedekatan waktunya antara wukuf di Arafah dan mabit di Musdalifah. Karena ketika kita itu daripada wukuf di Arafah, nanti langsung ada bas-bas mengangkat kita kemana mengangkat kita ke amik kita untuk datang ke Musdalifah. Jadi memang jarak antara Arafah dan Musdalifah itu sangat dekat sekali, dan nak mandi susah loh, sangat susah sekali nak mandi itu. Wal ghusl lil mabit bi Musdalifah, dan mabit bi Musdalifah itu sekejap je. Yang penting sekejap ba'da nisfil lail, yakni biasanya di sana itu 2 jam, 3 jam. Rahimahullah, mak saya ketika itu saya itu haji dengan mak saya tak tahu kalau di sana itu ada yang jual Indomie di Musdalifah itu. Mak saya, Ali, saya nak Indomie lah. Ada yang jual Indomie di sini? Saya cari-cari, ada tau yang jual Indomie. Di Musdalifah ada yang jual Indomie. Warajih annahu la yusannul ghuslu lil mayyit bi lil mabit bi Musdalifah li annahu qaribun min ghusli Arafah. Yang pendapat yang kuat tidak disunahkan Anda itu mandi untuk mabit bi Musdalifah. Kenapa? Karena mabit bi Musdalifah itu atau mandi untuk mabit bi Musdalifah itu dekat dengan mandi dengan Arafah. Maknanya keringat-keringat, bau-bau busuk, bau ketiak itu masih belum banyak lagi. Begitu pula setiap 2 mandi kalau taqarraba. Setiap 2 mandi kalau taqarraba ya sudah, yang satunya tidak disunahkan karena dia sudah mandi. Na'am yusannul ghuslu lil wukuf bil masy'aril haram. Lah, beda lagi, ada disunahkan orang itu wukuf untuk masy'arul haram. Lah, masy'arul haram itu wa huwa jabalun bi tarafil Musdalifah yusamma qazah. Yakni untuk wukuf di Masy'aril Haram, dan itu dekat dengan Musdalifah, disunahkan untuk wukuf di situ di Qazah itu. Itu yang disunahkan, bukan mabit bi Musdalifah. Mungkin maknanya mabit bi Musdalifah itu adalah wukuf di Masy'aril Haram, tidak bisa dimaknai ke situ. Karena musannif mengatakan mabit bi Musdalifah. Lah, wukuf di Masy'aril Haram itu bukan mabit. Bukan dia itu mabit. Jayidan. Mana tadi? Fi ayyamit tasyrik walil mabit bi Musdalimah wali ramyil jimar ats-tsalas fi ayyamit tasyrik. Dibilang begitu pula untuk mandi untuk melempar jumroh di 3 hari di dalam ayyamut tasyrik ats-tsalas. Fayaghtasilu ini fayatawassal. Tawassal ini
Wallahu a'lam, itu bahasa parim ya, bahasa fusahnya yaktasil. Fayaktasil li ramyi kulli yaumin minha agustan, maka hendaklah setiap hari kan 11, 12, 13 untuk ramyul jimar itu. Setiap hari disunahkan sebelum melempar, setiap hari disunahkan untuk mandi. Amma ramyu jumratil aqabah fi yaumin nahar fala yaktasil li qurbi zamanihi min ghuslin wukuf. Ayo. So tengok. Adapun mandi untuk ramyu jumratil aqabah. Kalau ramyu jumratil falas kan 11, 12, 13. Lah ramyu jumratil aqabah kan 10 kan. Setelah Anda itu tanggal 9 mabit di Musdalifah, kemudian Anda ke Mina. Setelah duhur itu Anda ramyu jumratil aqabah, kemudian Anda halak. Lah ramyu jumratil aqabah ini tidak disunahkan untuk mandi. Dikatakan kenapa? Karena dekatnya dengan wukuf loh. Wukuf di Arafah loh. Wukuf di Arafah itu loh kemarinnya tanggal 9. Masa berbeda sekitar 24 jam dikatakan dekat loh? Bukankah dalam 24 jam ini sudah banyak bau busuk sudah kembali lagi, apalagi Anda itu dalam keadaan haji. Haji itu tak boleh pakai deodoran. Deodoran kan ada wangi-wanginya. Kalau ada wangi-wanginya itu tidak kalau ada wangi-wanginya itu nanti Anda terkena dam. Jadi Anda tidak diperbolehkan untuk memakai deodoran mumtaz. Maknanya kan ketiak-ketiak itu kan sudah bau. Masa 24 jam tidak disunahkan untuk mandi. Karena itu di dalam Bajuri dikritik bahwasanya la'alla murad bil wukuf bi Arafah itu bukan wukuf bi Arafah, tapi wukuf bil Masy'aril Haram. Iya. Karena wukuf bil Masy'aril Haram itu ketika Anda di Musdalifah. Lah antara setelah di Musdalifah di Masy'aril Haram sekejap, antara Masy'aril Haram dan ramyu jumratil aqabah itu hanya beberapa jam saja, dan wukuf di Masy'aril Haram disunahkan untuk mandi. Jadi setelah beberapa jam Anda mandi untuk wukuf di Masy'aril Haram, Anda ramyu jumratil aqabah. Waktunya itu berdekatan. Ya, selama waktunya berdekatan, setelah Anda disunahkan untuk mandi untuk wukuf bil Masy'aril Haram, tidak disunahkan untuk mandi jumratil aqabah. Kecuali kalau Anda tidak ke Masy'aril Haram, dan biasanya jamaah-jamaah tidak ke Masy'aril Haram. Biasanya jamaah-jamaah itu setelah di Musdalifah langsung ke Mina, karena kalau samanya di Masy'aril Haram susah, berjuta-juta orang di situ, susah. Dan saya tak rekomen lah untuk ikut Masy'aril Haram itu, karena nanti hilang, kecuali orang masih muda dan sudah tahu jalan haji itu macam mana. Kalau dia masih belum tahu jalan, betul tak ya untuk cari-cari masalah di situ ya nanti. Karena di haji itu sekali Anda hilang, masalah. Saya pernah tersesat di haji berkilo-kilo. Lepas itu saya punya kaki itu macam Allah, penatnya gila, ya Allah, gila penat. Karena itu mungkin liqurbi zamanihi min ghuslil wukuf la'allahu min ghuslil wukuf bi Masy'aril Haram, bukan ghuslil wukuf bi Arafah. Tapi masalahnya di dalam syarah sini tidak disebutkan wukuf bil Masy'aril Haram. Di sini ditakwilkan semacam itu. Dan kalau dia tidak ke Masy'aril Haram dan dia tidak mandi di situ, maka ketika mandi di lempar jumratul aqabah disunahkan untuk mandi. Wal ghuslu lit tawaf, begitu pula disunahkan mandi untuk tawaf. Dan mandi untuk tawaf ini ala qaulin marjuh, dibilang wal ghuslu lit tawaf ay ala qaulin marjuh war rajih annahu la yusannul ghuslu lahu. Ar-rajih di dalam tawaf itu tidak disunahkan untuk mandi. Kenapa? Karena waktu tawaf itu muasa. Betul itu, waktu tawaf itu muasa. Dengan makna Anda tawaf bila-bila terserah Anda. Cuma sebelum Anda tawaf, Anda tidak dikatakan tahallul. Anda tidak dikatakan mutahallil selesai daripada haji dan umroh, kecuali setelah Anda itu tawaful ifadah. Dan selama waktunya itu
puasa, Anda boleh cari waktu yang sedikit orangnya. Annahu la yusannul ghusl lahun. Kenapa? Li anna waqtahu muwassaun. Fala yalzamu ijtima'un nas li fi'lihi fi waqtin wahidin al-muqtadi dzalika li talabil ghusl. Maka selama waktunya itu muasa, Anda tidak wajib untuk tawaf di waktu yang banyak orang. Anda boleh pick waktu, Anda boleh ambil waktu yang sedikit. Anda boleh ambil waktu yang sedikit orangnya. Yang mana sedikit orang itu tidak menjadikan sunnah ghusl. Sunnah ghusl itu kalau banyak orangnya. Dan tawaf ini as-shadiq, untuk tawaful ini alal qaul marjuh ya. Tawaful qudum dan tawaful ifadah dan tawaful wada. Wa baqiyatul aghsal al-masnunah madhkuratun fil mutawalat. Dan baki dan sisa-sisa baki daripada aghsal masnunah itu disebutkan di dalam kitab-kitab yang mutawal. Di dalam kitab ini hanya disebutkan 17 saja. Tengok di dalam hasyiahnya Al-Bajuri. Wa baqiyatul aghsal al-masnunah madhkuratun fil mutawalat minha al-ghuslu lidukhulil Madinah asy-Syarifah. Masuk Madinah Syarifah itu juga disunahkan untuk mandi. Wa qad arafta annahu madhkurun fi ba'din nusakh wa lidukhuli haramnya. Dan di sebagian nusakh kitab ini ada lidukhuli Makkah wal Madinah. Begitu pula untuk masuk haramil Madinah. Walil khuruj minal hammam, dan keluar daripada hammam, daripada sauna dengan air yang tidak panas dan tidak dingin. Li'annahu yashuddul badan, menguatkan badan. Dan untuk hijamah, untuk memotong syarib, untuk memotong anah itu bulu kemaluan. Dan ketika balik dengan sin, apa itu sin? Balik dengan umur udah 15 tahun. Adapun balik dengan ihtilam, maka di fayutlabu minhu ghuslan. Kalau dia itu balik dengan ihtilam, disunahkan diminta baginya 2 mandi. Mandi untuk sunnah balik, mandi untuk keluar sperma. Cukup 1 kali mandi dengan dua niat. Dan setiap hari daripada bulan Ramadan, wa qayyadahu Adro'i, dan Imam Adro'i disunahkannya mandi setiap malam daripada bulan Ramadan itu bagi yang nak hadir jamaah sholat taraweh. Akan tetapi mu'tamad tidak perlu. Yang penting setiap hari Ramadan disunahkan untuk mandi. Anda nak taraweh atau tidak. Walikulli ijtima' min majami'il khair. Begitu pula setiap ada perkumpulan yang baik disunahkan untuk mandi. Walisayalanil wadi, dan ketika ada banjir disunahkan untuk mandi. Ini ketika hujan tuh disunahkan untuk mandi. Ada awal-awal hujan, dan ini hujan yang sudah terputus lama, kemudian tiba-tiba hujan, disunahkan Anda untuk mandi hujan. Kenapa? Li'annahu hadithul ahad bil khalq, karena baru diciptakan, masih hangat. Walitagoyuri raihatil badan, ketika badan dah tak sedap disunahkan untuk mandi. Dan ketika untuk masuk masjid, nak masuk masjid disunahkan untuk mandi. Anda nak masuk rumah Allah, wangi sikit lah. Walaupun bukan Masjidil Haram, seperti yang dikatakan oleh Allamah Ibnu Hajar wa ghairi dzalika. Dengan ini selesai sudah hal-hal yang berkaitan dengan aghsalul masnunah. Kita masuk sikit daripada masah alal khufain. Al-masah alal khufain. Masah alal khufain ini maknanya Anda itu mengusap kedua khuf ini. Di Indonesia dan di Malaysia tak ada dah. Saya tak pernah tengok orang itu memakai khuf. Khuf itu kalau Anda nak utlikol khuf secara uruf ya, ini bukan secara fikih, secara uruf. Khuf itu adalah semacam stocking kalau orang Malaysia punya stocking, atau kaos kaki kalau orang Indonesia. Tapi dia itu tebal, dia macam sepatu, tapi dia macam kasut. Tapi dulu kasut itu saya gunakan untuk dalamnya sepatu, untuk stocking. Itu bisa untuk jalan, bisa untuk macam-macam. Di Tari masih dipakai khuf ini karena ada musim dingin. Di Malaysia dan di Indonesia karena tak ada musim dingin, yang ada hanya musim hujan dan tidak hujan saja, maka khuf ini tidak terlampau dipakai. Jadi mungkin ada hal-hal yang menggantikan khuf di sini. Nah, masuk ala khufain ini, ketika Anda memakai khuf itu, nanti wudhunya Anda tidak wajib untuk membasuh kaki. Cukup Anda masah alal khuf, ya. Karena masah alal khuf ini adalah ganti membasuh kaki di dalam wudhu, bukan untuk mandi, ganti untuk membasuh kaki di mandi jenabah, atau ganti untuk membasuh kaki ketika ada najasah. Dan masah alal khufain ini dia sedikit spesial. Daripada aspek apa ya? Sedikit spesial.
Masah alal khufain ini disebutkan di banyak kitab-kitab akidah, seperti di dalam akidah Tohawiyah. Di dalam akidah Tohawiyah itu masah alal khufain itu disebutkan bukan karena Imam Tohawi itu tidak tahu bahwasanya masah alal khufain itu masalah fikih, masalah furu'iyah, tidak. Tapi karena masah alal khufain ini spesial dia. Hadis yang di dalam jawazul masah alal khufain itu mutawatir. Karena itu ditakutkan yang mengingkari kebolehan masah alal khufain itu kafir. Karena itu banyak daripada ulama menjadikan masah alal khufain itu daripada masalah usuliyah. Syekh Said Qodai itu marah sekali dengan Hasan bin Ali Sekof ketika mengkritik Imam Tohawi, bahwasanya Imam Tohawi tak tahu jika masah alal khufain itu adalah masalah fikih, tempatnya lepas babul wudu lah. Orang-orang ini tidak tahu levelnya ulama ya. Mereka tahu di mana tempatnya masah alal khufain, tapi masah alal khufain disebutkan di dalam ilmu kalam, dalam usuluddin, karena hadis yang dulu ala thubuti masah alal khufain itu hadisnya mutawatir. Jadi kalau Anda mengingkari masah alal khufain, ditakutkan Anda itu kafir. Karena itu walaupun dia itu masalah fikih, tapi subutnya qat'iyun, subutnya qat'i, wallahu a'lam. Faslun wal masah alal khufaini jaizun. Masah alal khufain ini jaiz. Lah, kata-kata jaiz itu yushir bahwasanya lebih afdol Anda itu membasuh kedua kaki daripada Anda masahnya. Suf tengok katanya Bajuri, jaizun min haitsul udul min guslir rijlaini ilaihi, daripada aspek berpindah daripada membasuh kedua kaki kepada masah alal khufain. Dan ini tidak menafikan bahwasanya guslur rijlain itu wajib daiman, cuma kadang-kala bisa digantikan dengan masah alal khufain. Sampai ada yang mengatakan bahwasanya masah alal khufain atau membasuh kaki itu wajib mukhayyar, walaupun ada khilaf ditolak di situ. Dan kadangkala masah khufain itu bukan jaiz tapi wajib. Kalau seumpamanya airnya itu hanya cukup untuk masah khufain saja, tidak cukup untuk membasuh kaki, atau ketika dia itu masah alal khufain cukup waktunya, tidak keluar daripada waktu. Kalau dia membasuh kaki untuk sholat tidak cukup waktunya, pada saat itu wajib untuk masah alal khufain. Atau ketika masah alal khufain itu, kalau saya masah alal khufain, saya punya waktu untuk menolong orang yang tenggelam, atau mendapatkan waktu untuk wukuf di Arafah, au nahwi dzalik. Dan kadangkala masah alal khufain itu haram ma'al ijza, kalau seumpamanya khufnya itu maghsub, khufnya itu khuf curian, atau khuf daripada ghasab, atau khufnya itu daripada sutra dirrajul. Dan kadangkala haram tapi tidak sah ketika yang masah alal khufain itu muhrim, laki-laki, karena laki-laki tidak boleh memakai yang muhit. Muhit itu yang ada jahitannya atau yang meliputi anggota tubuh. Jaizun fil wudu, masah alal khufain itu jaiz di dalam wudu saja, bukan di dalam mandi. La fi wusli fardin, bukan di mandi wajib atau mandi sunnah. Maknanya saya nak membasuh semua badan kecuali kaki. Kakinya ini nak saya masah alal khufain saja, tidak boleh, karena masah alal khufain badalun an ghuslir rijlaini fil wudu, bukan di dalam mandi wajib atau mandi sunnah, atau di dalam izalatun najasah. Oh, masya Allah, di kakiku ini ada najasahnya, boleh gak saya gantikan dengan masah alal khufain? Tidak boleh. Falau ajnaba au damiyat rijluhu fa aradal masha badalan min ghuslir rijl lam yajuz. Kalau dia itu junub atau kakinya itu berdarah, maka dia menginginkan untuk mengusap kedua kakinya sebagai ganti daripada membasuh kaki, maka tidak sah, akan tetapi wajib untuk mandi. Wa asyara qauluhu jaizun, dan yushir bahwasanya mengisyaratkan kata-kata jaiz itu bahwasanya membasuh kedua kaki itu afdol daripada masah. Membasuh kedua kaki itu lebih afdol daripada mengusap kedua kaki. Dan hanya saja masah, yakni maknanya kalau Anda diberi kesempatan, mana yang lebih afdol, masah alal khufain atau ghuslur rijlain? Ya jelas
ghuslur rijlain afdol daripada masah alal khuffain. Kecuali kalau Anda itu ragu, dibilang ragu, yakni waqad yandub ka'an rokibat nafsuhu anil masah, yakni saya tak nak untuk masah alal khuffain, lah Anda kena masah. Kenapa? Karena masah alal khuffain ini tidak boleh Anda ingkari karena hadisnya mutawatir. Atau Anda itu rojulun yuktada, biar orang-orang itu belajar tentang hal-hal yang berkaitan tentang masah alal khuffain. Wa innama yajuzu mashul khuffain la ahaduhuma faqat, yakni yang diperbolehkan itu masah kedua-dua khuffain, bukan hanya salah satunya saja, kedua-duanya. Yani kalau Anda hanya membasuh salah satu, tidak boleh, mesti dua-duanya. Illa an yakuna faqidal ukhra, kecuali kalau kaki Anda itu hanya tinggal tinggal satu. Kalau kaki Anda hanya tinggal satu, ya macam mana lagi, hanya wajib untuk membasuh salah satu daripada kaki. Mungkin dipotong kakinya karena diabetes, naudzubillah, semoga kita semua dihindarkan daripada diabetes, amin amin ya robbal alamin. Saya rasa cukup sampai sini untuk hari ini, yakni bisalah hati syarat, dengan 3 syarat insyaallah. Syurut-syurut daripada mashul khuffain kita akan pelajari di kelas yang akan datang. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.